Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung lanjut aja ya dari pertemuan sebelumnya yang kita udah buat neraca saldo, terus ada penyesuaian. Sekarang kita buat neraca saldo setelah disesuaikan. Sebenarnya simple ya teman-teman ini, cuman kita perlu teliti. Intinya kalau akuntansi itu teliti, seperti yang pernah ada yang bilang gitu ya. Nol aja tuh diperhatiin sama anak akuntansi gitu, apalagi yang lain, angka lain maksudnya kayak gitu ya. Jadi perlu diteliti, perlu diperhatiin dan benar-benar dicek kira-kira sudah tepat atau belum gitu. Nah, neraca saldo kita udah buat di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Neraca saldo ini diperoleh saldonya, angkanya dari buku besar yang sudah kita buat di proses sebelumnya. Terus setelah neraca saldo, ternyata di perusahaan itu di quick ekspedisi ada penyesuaian. Ada penyesuaian seperti ini, gitu ya. Ada penyesuaian seperti ini, maka perlu disesuaikan transaksinya. Dan perlu diingat bahwa jurnal penyesuaian setiap perusahaan itu nggak sama. Nggak mesti harus ada penyesuaian seperti perlengkapan, seperti sewa, seperti gedung, itu belum tentu gitu ya. Walaupun ada transaksi beban sewa, kalau sudah disusutkan di jurnal hariannya, sudah dimasukkan di neraca saldo, maka nggak perlu muncul jurnal penyesuaian ya, kayak gitu. Jadi ini nggak kalau ada soalnya berarti wajib dibuat. Yang nggak wajib itu nggak wajib ada di perusahaan. Nggak setiap perusahaan itu pasti ada penyesuaian, belum tentu kayak gitu ya. Walaupun dominannya ada, tapi kalau memang sudah real, misalnya tutup buku sebelum jam 9, setelah jam 9 kita tutup tokonya, berarti kan nggak ada transaksi tentang perlengkapan, berarti jurnal penyesuaian tentang perlengkapan tadi itu nggak perlu ada. Misalnya sewa sudah kita susutkan per H-1 sebelum akhir bulan, atau per tanggal 29 misalnya kayak gitu, atau per tanggal 28 kita harus buat penyesuaian, kita harus buat jurnal beban sewa yang udah kita pakai per bulan. Maka nggak perlu ada jurnal penyesuaian untuk sewa gedung misalnya. Untuk sewa gedung yang udah kita susutkan sebelumnya, sudah kita bebankan di jurnal harian, maka itu nggak perlu ada jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk kasus 1 ini kan ada sampai 8 penyesuaian, di mana diantaranya beban perlengkapan pada perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan, akumulasi penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, sampai dengan beban asuransi dibayar di muka. Kenapa? Karena di sini di kasusnya ada asuransi yang dibayar tanggal 1 Maret untuk 1 tahun ke depan. Gitu ya. Setelah adanya penyesuaian, nominalnya seperti ini. Nominalnya misalnya beban perlengkapan pada perlengkapan kantor, ada penyesuaian, ada pengurangan perlengkapan pada tanggal 31 sebesar 240. Maka kan setelah buat jurnal penyesuaian, kan neraca saldo. Terus proses selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Setelah ada koreksi di penyesuaian, maka kita buat neraca saldo setelah disesuaikan. Atau kalau bahasa kita misalnya nggak paham tentang penyesuaian, kita neraca saldo setelah dikoreksi gitu. Nah, koreksinya di mana? Di jurnal penyesuaian, karena ada transaksi yang belum masuk kayak gitu. Nah, berarti di sini ada neraca setelah disesuaikan. Contoh tadi adanya perlengkapan. Nilai awalnya di neraca saldo adalah 565 juta. Ternyata setelah penyesuaian ada perubahan sebesar 325 juta. Maka di sini neraca saldonya sisanya adalah 325 juta. Bukan 565 lagi, tapi 325. Terus ada lagi akun beban perlengkapan. Dicek di neraca saldo. Beban perlengkapan tadi sudah ada belum ya beban perlengkapan? Oh, beban perlengkapannya yang awalnya itu 0 ya kan, di neraca saldo sebelum penyesuaian itu 0. Nah, di sini 0 beban perlengkapan. Ternyata setelah penyesuaian muncul beban perlengkapan, maka akun beban perlengkapan yang tempatnya di debit maka ditaruh di akun beban perlengkapan tempatnya di debit di neraca saldo
setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Ini catatan aja untuk membedakan mana kalau nanti tak klik-klik gitu kan. Perbedaannya adalah kalau neraca saldo di sini neraca saldo aja, kalau yang di sini adalah neraca saldo setelah penyesuaian gitu ya. Bu, kalau misalnya nggak ada nih akun-akunnya di sini, contohnya kas, nominalnya berapa Bu jadinya? Kalau tidak ada penyesuaian, berarti tidak ada koreksi, yang artinya tidak ada perubahan, maka nominalnya sama dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Gitu. Jadi, neraca saldo diperoleh nominalnya dari buku besar. Buku besar nominalnya diperoleh dari saldo periode sebelumnya ditambah atau dikurangi dengan transaksi di jurnal, debit atau kredit. Setelah itu, kalau ada penyesuaian setelah neraca saldo, ada penyesuaian, ada transaksi-transaksi yang perlu disesuaikan, maka perlu membuat neraca saldo setelah disesuaikan. Gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Kita buat kalau nggak ada perubahan, tadi beban sewa misalnya, beban sewa di sini 16 juta. Terus setelah penyesuaian ternyata jadi 31 ditambah ya beban sewa. Ada lagi di tanggal 31 yaitu 31.250. Maka beban sewanya di sini bukan 16 juta lagi, tapi 16 juta ditambah jurnal penyesuaian ini di debit juga sebesar 31.250 gitu. Sekian. Gitu ya. Nanti teman-teman kalau ada perubahan di penyesuaian perlu dicek lagi. Kalau di sini tempatnya ada di debit perlengkapan, terus ternyata di penyesuaian perlengkapan kantor tempatnya di kredit, otomatis ini dikurangi. Saldo, neraca saldo sebelum penyesuaian dikurangi dengan penyesuaian. Nah, kalau yang untuk beban sewa, karena di sini juga tempatnya di debit gitu ya. Jurnal penyesuaian beban sewa juga di debit, berarti neraca saldo setelah penyesuaian tempatnya juga di debit ditambah. Mana tadi? Nah, di sini berarti ditambah. Nih, ya, tempatnya ada di sini. Nih, ditambahkan kodenya di sini, simbolnya di sini. Simbolnya ini kan ditambah, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Kalau tempatnya berbeda, berarti dikurangi. Kalau tempatnya sama, ditambah. Kalau tidak ada akun di penyesuaian, maka nilainya sama persis dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dikerjakan latihan, salah benar itu tidak apa-apa, namanya kita juga belajar. Kalau ada yang bingung ditanyakan. Kalaupun nanti kita diskusi bareng-bareng, teman-teman bisa bantu jawab, kita juga diskusi dengan teman-temannya itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.